habis kotor-kotoran gak cuma 2 buaya tadi Besti. Jalanan di Yogyakarta pun juga bisa mendadak kotor nih. Tepatnya sama sampah-sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan. OMG, kelakuan. Nah, karena udah bikin jalanan jadi kotor dan bau, seorang seniman asal kota Gudeg ini justru punya cara kreatif untuk menyindir warga yang masih buang sampah sembarangan. Yup, sebutannya doodle art Besti. Doodle yang diartikan coretan tergambar dengan sangat menarik ya, tepat di atas plastik-plastik sampahnya. Tuh, lihat aja Besti, hampir di semua permukaan plastik sampahnya ada gambar matanya loh. Ayo, jadi berasa diliatin kan kalau masih nekat buang sampah sembarangan. Besti, kalau kotor-kotoran sampah dan lumpur mungkin gampang membersihkannya ya. Tapi gimana dengan udara Jakarta yang kotor ini Besti? Waduh, langit Jakarta kok jadi gelap berkabut gini ya Besti? Katanya sih ini adalah pemandangan parahnya polusi di DKI Jakarta yang terjadi belakangan ini. Tapi ini baru sebagian kecil video tangkapan warganet loh. Gimana kalau wilayah Jakarta yang lain ya? Besti, sekarang saya sedang berada di lantai 8 atau kira-kira tidak terlalu tinggi lah jika dibandingkan video-video tadi ya. Ada yang di apartemen, gedung-gedung tinggi. Tapi dari sini aja udah kelihatan nih Besti tuh, bahwa di belakang saya ini terlihat gedung-gedungnya ini seolah-olah diselimuti kabut putih. Tapi bukan kabut, ternyata polusi. Terlihat dari mana? Ini dia, Air Quality Index. Itu menunjukkan bahwa di tempat saya sekarang nih menunjukkan angka 139 yang artinya enggak sehat. Aduh, kira-kira enggak sehat apa sih Besti? Yuk kita cek faktanya. Dari gambaran ini terlihat aktivitas polusi memang lebih tergambar jelas di malam hingga pagi hari. Sedangkan saat sore kondisi polusi terlihat lebih samar di antara gedung-gedung ini. Fenomena ini terjadi akibat adanya lapisan inversi atau lapisan atmosfer hangat yang berada di atas lapisan atmosfer dingin. Apalagi saat pagi di musim kemarau seperti ini. Permukaan atmosfer yang lebih dingin dibanding lapisan atasnya membuat udara tidak bisa naik sehingga langit pagi menjadi terlihat lebih keruh. Oh iya Besti, ada 6 indikator indeks kualitas udara berdasarkan warna. Hijau berarti baik, kuning moderat, orange berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif, merah tidak sehat, ungu sangat tidak sehat, dan coklat adalah beracun. Nah, parahnya indeks rata-rata Jakarta sendiri saat ini diselimuti warna merah, orange, serta ungu di 1 atau 2 titik. OMG! Seperti warga di Kembangan, Jakarta Barat ini Besti, berdasarkan data suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, ada 9.709 warga terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sejak Januari hingga Juli 2023. Wih, apa benar ya? Coba kita cek yuk langsung ke warganya. Hawanya nggak enak, panas, minumin es, kepala ini kok langsung drop. Oh gitu. Rata-rata radang-radang. Kebanyakan nih sekarang anak-anak pada batuk nih. Batuk, Radang. Waduh, bener nih ternyata Besti. Kaget lagi, banyak perabotan warga yang kotor karena debu. Meski udah dibersihkan, menurut warga tetap aja debu cepat menempel kembali. Ini ya Bu ya? Iya. Oh ini. Itu bisa buat nulis tuh. Bisa buat nulis Besti. Iya, bisa buat nulis. Oh ini, tapi ini udah lama nggak Bu? Ini dipakai tiap hari pakai. Jadi sering dibersihin ini padahal ya? Buat jualan nasi uduk dia kalau pagi, Mbak. Oh ya ampun. Padahal tiap pagi salap tuh. Tuh. Oh iya. Jadi rasanya teksturnya kayak kasar ngeres gitu Besti. Iya. Tuh ini parah bener tuh. Oh. Kayak pasir-pasir gitu. Kayak pasir-pasir gitu ya Bu ya? Untuk mengantisipasi debu tebal seperti ini, warga biasanya menyiram halaman rumah dan tanaman dengan air setiap pagi dan sore. Namun sayang, upaya ini tak bisa mengimbangi debu yang begitu banyak Besti, apalagi di musim kemarau seperti ini. Baru disiram sebentar, udah berdebu lagi. Yang lagi-lagi bikin shock nih Besti, katanya sih polusi udara di Jakarta ini bisa lengket di wajah. Terbukti di saat kita membersihkan wajah dengan kapas, tuh lihat, ternyata super kotor ya, OMG. Nah,
Nah, karena kebetulan saya juga kemana-mana naik motor nih Besti, kita coba buktiin ya. Tapi saya nggak sendiri nih Besti, kita ajak juga pengendara lain buat bersihin wajah sama-sama. Kira-kira gimana hasilnya ya? Besti, waduh, kalau kakak siapa tadi? Catherine. Kak Catherine berapa kapas sampai bersih? 3 kapas. 3 kapas sampai bersih. Ini yang terakhir yang ini ya kak? Ya. Padahal kakak nggak make up. Enggak make up. Dan baru mandi. Iya, baru mandi. Ini kotornya kayak gini loh Besti, ini berarti emang polusinya separah itu ya? Kalau kakaknya berapa kapas? Aku 3. 3. Padahal nggak make up loh. Nggak make up juga? Tapi ini ya, kakak tadi kesini naik apa? Motor? Motor. Jauh rumahnya? Aku ngekos terus tapi muter dulu ke daerah Tangerang. Oh gitu. Kalau saya sih isinya make up ya. Saya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 nih yang terakhir. Udah lumayan bersih lah. Berarti bener ya bahwa emang udara Jakarta itu lagi kurang bagus ya kak ya. Kalau kakak juga ngerasain apa di muka kurang enak gitu gak? Muka sih. Tiap hari kayaknya kusam mulu deh kalau kusam ya. Ah kusam. Waduh, ini gimana kita mau glow up ini kalau misalnya polusi mulu. Yang paling miris dari tercemarnya lingkungan adalah dampaknya bagi kesehatan kita ya Besti. Lihat aja penampakan rumah sakit akhir-akhir ini. Kebanyakan warga datang untuk berobat seputar keluhan batuk, radang, dan pilek. Semuanya termasuk keluhan ISPA. Bener gak ya? Bahwa saat ini, akhir-akhir ini polusi udara agak meningkat. Jadi sangat berkorelasi dengan jumlah pasien ISPA-nya yang meningkat, batuk, sesek, dahak meningkat. Sangat berkorelasi memang. Nah Besti, yang banyak terserang adalah pernafasan mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Makanya usia 20-40 tahun saat ini justru rentan banget terserang ISPA Besti. Partikel di udara yang harus diwaspadai adalah partikel di udara yang berukuran PM10 dan PM2,5. Kebayang gak sekecil apa ya Besti? PM2,5 bisa lebih kecil dari 3% diameter rambut manusia. OMG, bahaya banget kan? Jadi gak kerasa kalau masuk ke paru-paru ya. Tiba-tiba aja nafas menjadi sesak karena terakumulasi sekian lama. Di Jakarta ini juga masih banyak TB, bisa gampang masuk dan gampang menimbulkan sakit TB. Yang kalau lama-lama jadi penyakit paru obstruksi kronik, PPOK biasanya yang timbul yang banyak kita dengar pada usia lanjut ataupun kanker. Besti, banyak asumsi menyebutkan polusi Jakarta juga turut disumbang dari adanya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang memanfaatkan bahan bakar batu bara. Pembangkit listrik ini berpotensi menghasilkan gas buang berupa asap tebal pembakaran batu bara dalam jumlah yang sangat banyak. Sejauh ini ada 16 PLTU yang berada tidak jauh dari Jakarta loh Besti, 10 berada di wilayah Banten dan 6 lainnya ada di wilayah Jawa Barat. Tapi meski begitu, pemerintah tetap mengklaim dari beragam jenis polutan, karbon monoksida dari kendaraan bermotor lah yang menjadi penyumbang polusi terbesar, yakni sebanyak 28.317 ton atau sekitar 96%. Waduh. Ternyata bener nih faktanya setelah kita cek bahwa memang banyak banget masyarakat yang merasakan dampak dari polusi dan juga tadi sudah dikatakan ya oleh para ahli, dokter dan lain sebagainya bahwa memang polusi sedang meningkat. Jadi ya solusinya dari kita lagi nih Besti, jaga atau enggak dan pastinya perlindungan diri pakai masker. Oke, cek fakta sampai di sini dulu dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Sehat-sehat ya Besti.